untuk kegiatan selanjutnya itu pengecekan atribut. Untuk NIM 379 atas nama Miftahul Aziz, kenapa tidak memakai alma mater? Maaf kak, aku belum ambil alma mater karena masih di daerah asal. Di daerah mana? Saya masih di Surabaya kak. Oh, kebetulan ada teman saya yang ambil cuti di sana. Jadi selesai Zoom ini nanti saya coba hubungi kamu untuk info selanjutnya. Baik kak, terima kasih udah dibantu. Iya, sama-sama. Baguslah semua udah pakai atribut yang lengkap. Iya kak. Iya, Kak. Baik, kita akan mulai kegiatannya hari ini. Ini nggak dibaca tata tertibnya. Kenapa kok pada off cam? Ayo semua on cam. Ya kak, maaf. Oke, baik. Kegiatan selanjutnya kita pengecekan atribut ya. Waduh, gimana nih? Alma materku kan belum ada. Untuk NIM 379 atas nama Miftahul Aziz, kok nggak dipakai alma maternya? Maaf kak, saya belum ambil alma mater karena masih di daerah asal. Harusnya kamu ada inisiatif dong buat minjem ke alumni atau mahasiswa UMN yang ada di area kamu. Ya kak, maaf, besok saya usahakan sudah ada alma maternya. Harusnya sebelumnya kamu harus sudah siapkan. Jadi hari ini sesuai aturan kamu keluar dari Zoom. Baik kak. Kenapa lingkungan pendidikan yang harusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak kita, generasi penerus bangsa ini kok jadi rawan gitu dengan kejahatan seksual? Lantas kemudian pertanyaan selanjutnya, apa hukuman yang selayaknya bagi para pelaku kejahatan seksual utamanya kepada anak-anak ini? Kita bahas pagi hari ini, kita berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah tergabung melalui daring. Saudara, ada Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan. Seorang pria tak dikenal mencabuli anak gadis yang tengah salat di masjid. Korban pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan guru mengaji. Pemirsa, aksi begal payudara di Padang, Sumatera Barat terekam kamera pengawas. Tanggapan oknum guru ngaji ini setelah beberapa orang tua korban melaporkan aksi bejat tersangka. Pelecehan seksual saat menjalani bimbingan skripsi, mahasiswi Universitas Riau melaporkan kasus pelecehan ke Kapolres. Pemerintah melindungi warganya. Saat ini kasus kekerasan seksual makin hari makin tambah banyak. Aturannya, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual masih mandek. Itu akan saya bahas di malam hari ini. Indonesia, negara kepulauan yang memiliki 270,20 juta penduduk pada tahun 2020. Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Indonesia, negara Bhinneka Tunggal Ika. Melihat kondisi tersebut, negara Indonesia juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan di berbagai sektor. Salah satu permasalahan terbesar yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia adalah pelecehan seksual. Ternyata, tidak hanya pelecehan seksual secara langsung. Nyatanya, pelecehan seksual di dunia maya juga marak dilakukan. Data Catahu pada tahun 2020 menemukan lonjakan tajam KBGS sebesar 348%. Lalu, bagaimana dengan adanya pandemi COVID-19? Apakah lebih baik? Tidak ada yang lebih baik. Indonesia disebut sebagai negara darurat pelecehan seksual. Hal ini mencerminkan seberapa besar permasalahan tersebut. Pelecehan seksual yang menimbulkan banyak sekali dampak bagi korban, mulai dari dampak psikologis, sosial, dan dampak lainnya. Kita semua tahu,
Pelecehan seksual bisa terjadi kepada siapa saja dan pelakunya bisa orang biasa, pejabat tinggi, dosen, guru, bahkan marak kasus pelecehan seksual yang pelakunya adalah guru agama. Pelaku kekerasan seksual tidak bisa dibenarkan. Hal ini merupakan perilaku yang keji dan harus segera diatasi. Berita tentang kasus pelecehan seksual dari tahun ke tahun pasti ada aja korban dari kasus tersebut. Iya, Cil. Contohnya seperti berita yang viral kemarin tentang kasus bunuh diri seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri yang jadi korban pelecehan seksual oleh salah satu anggota aparat negara. Menurutmu, kenapa sih kasus pelecehan seksual tidak kunjung teratasi? Kalau menurutku, Cil, karena korban takut melapor dan takut identitasnya diketahui dan malah disalahkan, Cil, mungkin. Iya sih, Hen. Harusnya ada sebuah inovasi yang menjawab masalah-masalah seperti itu. Misalkan nanti ketika lulus dan kasus pelecehan seksual masih masif seperti ini, aku akan mencoba melakukan riset dan mengembangkan sebuah sistem atau digital platform yang akan menangani kasus pelecehan seksual seperti ini. Pemirsa, pandemi pelecehan seksual yang tak kunjung berakhir membuat salah satu pemuda lulusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang berhasil mengembangkan sebuah platform digital yang berguna untuk menangani kasus pelecehan seksual. Pemuda yang saat ini berprofesi menjadi developer aplikasi kemudian melakukan riset terkait permasalahan pelecehan seksual yang tak kunjung dapat diakhiri. Riset yang digunakan oleh Ahmad Aziz ini membuahkan hasil. Sebuah pengembangan sistem aplikasi berhasil diciptakannya. Diketahui bahwa sistem ini sudah diketahui oleh Lembaga Pelaksana Penegakan Kasus Pelecehan, kemudian berhasil diuji coba dan saat ini telah diperkenalkan kepada masyarakat. Seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses aplikasi ini di Play Store atau App Store. Belakangan ini, dampak positif globalisasi semakin terasa. Contohnya beli sepatu misalnya. Sekarang kita nggak perlu keluar rumah, apalagi kan ada di tengah pandemi kayak gini yang wajibin semua orang buat stay at home. Cukup dengan koneksi internet dan gadget, kita bisa beli apa aja yang kita butuhkan tanpa keluar rumah. Segampang dan sesimpel itu untuk sekarang. Main game dulu ah. Tugas ini dari si Putra dulu ini. Harus kasih tahu Putra tugas ini. Dirijek ya. Astaga, ini kemana? Tugas belum kelar loh. Astaga, Putra ini pasti ngegame dia nih. Apaan ini telepon? Kita lagi nge-game. Ya. Tuh kan mati. Mengganggu aja. Ini adalah salah satu contoh sering kecanduan bermain game. Kebiasaan buruk bermain game bisa mengalami kecanduan yang ditandai dengan merasa gelisah dan mudah marah apabila tidak peduli dengan orang sekitar.
Kasus prostitusi online yang melibatkan selebritas kembali terungkap. Di penghujung tahun, artis sinetron berinisial CA ditangkap polisi karena diduga terlibat prostitusi. Berikut liputannya. Artis sinetron berinisial CA ditangkap penyidik Subdit Cyber di Treskrim Sus Polda Metro Jaya atas dugaan prostitusi. Terungkapnya kasus prostitusi artis ini disebut polisi berasal dari laporan masyarakat. Selamat malam. Di penghujung tahun ini, berdasarkan laporan dari masyarakat, kami dari Subdit Cyber di Treskrim Sus Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan seorang artis sinetron berinisial CA yang terjerat kasus prostitusi di salah satu hotel mewah di Jakarta Pusat. Untuk prosedur pengamanan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, tak luput pula kita melibatkan Polwan dalam pengamanan tersebut. Dari liputan tadi, bahwa tindakan yang diambil sudah benar, yaitu harus adanya penegakan hukum atau sanksi tegas kepada semua pelaku prostitusi. Tidak hanya mucikari, PSK dan pemakai jasanya yang merupakan subjek dalam lingkaran prostitusi harus dikenai sanksi tegas. Semoga banyak orang-orang yang sadar sehingga mengurangi kasus-kasus prostitusi online.